kepada Salafi Wahabi itu bukan orang ini mengkultus kitab, bukan, tapi karena kita punya trust ini jalur terbaik memahami Quran dan hadis. Dengan bahasa seperti ini sudah tidak lagi mengatakan kamu goblok, kamu bodoh, kamu tolol, enggak juga, karena tidak perlu diucapkan seperti itu. Apa-apa yang memang sudah masuk kepada standar bodoh, ya bodoh, diucapkan atau tidak. Sama dengan matahari lah, dia tidak pernah ngomong bersinar kok, tapi siapa yang mengingkari matahari bersinar kecuali di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhtadina wa ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu lebih baik. Amin, Allahumma amin. Tentang pembakaran kitab seperti yang terjadi kemarin, saya tegaskan, saya tidak pernah bilang itu orang Wahabi, enggak ada. Tidak pernah satu kalimat pun mengatakan ini orang-orang Wahabi, bukan. Narasi judul itu adalah pertanyaan istifham. Pertanyaan itu istifham hakiki. Pertanyaan yang memang ingin tahu. Bukan istifham ingkari, bukan istifham lil isbat. Bukan pertanyaan untuk mengingkari sesuatu atau menetapkan sesuatu. Karena memang ada pertanyaan yang menetapkan sesuatu. Misalnya contohnya, adakah manusia terbaik selain Rasulullah? Itu bukan pertanyaan untuk dijawab, tetapi memang untuk menetapkan bahwa Rasulullah makhluk terbaik, kan begitu. Kemudian kalau kita perhatikan pola ngomongnya orang itu, ya, karena kan menganggap kitab-kitab itu sebagai kumpulan dari pendapat-pendapat manusia, kan begitu. Sementara yang harus diikuti adalah kitab dan sunnah. Ini juga sering disampaikan oleh kawan-kawan kita yang kita anggap ya mungkin Salafi Wahabi atau bukanlah, atau pengikut ulama salaf lah bahasa mereka ya. Bukan Wahabi ya, tapi Salafi lah, silakan ya. Kita tidak dosa juga ketika tidak mengatakan mereka Wahabi ya. Artinya bukan sebuah kewajiban juga kita bilang mereka Wahabi. Kalau mereka terganggu disebut Wahabi, ya sudah, kita tidak disebut Wahabi. Kenapa harus mengganggu orang, kan begitu. Jadi biarkan mereka itu kalau mau disebut Salafi, ya sudah, sebut Salafi saja. Toh disebut Salafi juga bukan berarti itu adalah sesuatu yang haram juga. Ini kan hal-hal kita bagaimana menyikapi hal-hal yang masih bisa kita tolerir, Pak, gitu. Mereka sering berpikir bahwasannya yang harus diikuti itu Al-Quran dan hadis saja. Dalil itu Quran hadis saja. Sebetulnya kalau kita mau membaca Hazanah lebih lengkap, ya, ini ucapan-ucapan yang kalau mereka merasa adalah ucapan-ucapan yang baru mereka sadari atau baru mereka ketahui dan baru mereka suarakan, itu ada miss di situ, ada kesalahan persepsi berarti. Karena jauh-jauh sebelum itu ya, para sahabat, para ulama, para tabi'in itu sudah ada narasi-narasi dari mereka bahwa yang harus diikuti memang hanya Allah dan Rasul. Ya. Bahkan adigiumnya itu populer sekali. Ya. Kullu mar'in yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu. Kira-kira seperti itu. Setiap orang itu ucapannya ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa soheba hadhil makbarah. Kecuali pemilik pesarian ini atau kuburan ini, sambil menunjuk kepada makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita mau berpikir terbuka, jangan berpikir bahwa santri atau orang-orang NU lah bahasanya, atau orang-orang yang belajar kitab itu adalah orang-orang yang kultus kepada ulama, apalagi kultus kepada ulama mereka. Enggak. Kita kultusnya kepada Allah dan Rasulnya. Kita kultusnya kepada Al-Quran. Kita kultusnya kepada hadis. Hanya saja ketika kita misalnya mengutip ucapan Imam Syafi'i, mengutip ucapan Imam Romli, mengutip ucapan Imam Ibnu Hajar, lalu dianggap kita lebih mengedepankan ulama-ulama ini daripada hadis, daripada Al-Quran. Ini yang perlu kita jelaskan. Bukan begitu maksudnya. Karena kita ini berhusnudzon. Karena kita ini memiliki pemikiran yang menurut kita itu adalah benar, bahwa mereka afham wa afqah ala ma warada fin nassih. Mereka itu lebih memahami, mereka itu lebih mengerti, mereka itu lebih menguasai apa-apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Jadi berarti pijakannya persepsi. Tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa mereka lebih paham, iya. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa mereka lebih paham, iya. Tetapi kita menyangka mereka lebih paham karena kita membaca historis belajarnya, membaca silsilah riwayat hidupnya. Kita mengenal Imam Syafi'i itu terpaut hanya beberapa ratus tahun dengan Nabi, kan begitu. Kita baca bagaimana keilmuan mereka itu semacam bergaransi, ya. Berguru dengan orang yang semua menyaksikan itu gurunya. Gurunya berguru dengan gurunya dan semua disaksikan. Artinya bukan klaim sepihak. Jalur-jalur mereka berguru langsung, belajar langsung isi Quran, belajar langsung isi hadis. Sampai kepada Rasulullah itu disaksikan semua orang. Artinya sesuatu yang dipersaksikan atau sudah menjadi kebenaran sejarah begitu. Misalnya jalur emasnya, ya, Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Malik.
Imam Malik itu berguru langsung kepada Imam Nafi. Imam Nafi ini sudah tabi'in. Imam Nafi berguru langsung kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa anhuma. Kemudian Ibnu Umar ini ya jelas berguru kepada Rasulullah. Artinya inilah yang membuat kita percaya dan merendahkan ego kita untuk merasa lebih memahami hadis, lebih memahami Quran daripada Imam Syafi'i. Ini kalau kita jelaskan seperti ini, saya kira mudah difahami. Ini soal trust ya. Soal kepercayaan. Kalau ada orang-orang yang merasa, oh enggak, Imam Syafi'i pun salah, hadisnya bukan begitu, ya silahkan. Silahkan. Toh memang tidak bisa kita cari Al-Qur'annya bahwa Imam Syafi'i yang benar, enggak ada. Mencari hadisnya pun tidak ada bahwa Imam Syafi'i yang benar, tidak ada. Jadi kepada trust saja, ya mungkin mereka punya pemikiran kenapa Imam Syafi'i salah. Kalau mereka mengatakan Imam Syafi'i salah karena berbeda dengan Imam Malik, lalu mereka ikut Imam Malik, itu masih bisa kita terima. Atau Imam Syafi'i keliru sehingga mereka lebih mengikuti Imam Ahmad, itu masih kita terima. Karena Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ini yang oleh sejarah dicatat bahwa historis keilmuan mereka, historis pencapaian derajat mereka atau mansib mereka dalam keilmuan itu diakui. Dan diemban. Ya. Jadi ucapan-ucapan mereka diemban atau ditadwin. Kitaban fakitaban dalam berbagai kitab sampai saat ini. Jadi kita masih oke lah. Sehingga ada bahasa bahwa 4 madhab kan begitu. Tapi kalau tiba-tiba ada orang sekarang misalnya. Ya orang sekarang ini maksudnya. Atau orang di bawah mereka yang jauh. Tiba-tiba membawa bendera sendiri. Menyalahkan 4 ulama madhab ini. Lalu merasa menemukan yang benar. Maksud dari hadis adalah begini. Maksud dari ayat adalah begini. Kita jangan bicara apakah orang ini benar atau salah. Kita cross check dulu bagaimana jalurnya. Nah, ini kan logis. Dia bisa memahami hadis lebih dari Imam Syafi'i itu lewat jalur siapa? Lewat jalur sahabat. Oke, lewat jalur sahabat. Setelah sahabat siapa? Karena kan terpisah mesti ratusan tahun. Tidak bisa kita mengklaim kita memahami ini dari sahabat. Padahal kamu mendengar dari sahabatnya lewat mana? Kan begitu. Ini logis ya, logis ya. Ini saya tidak menyerang siapapun. Misalnya ada orang yang merasa bahwa ulama abad ke-7 atau abad ke-6 Ibnu Taimiyah lebih memahami isi Quran, isi hadis daripada 4 ulama madhab. Ya pertanyaan kita, Ibnu Taimiyah ini lewat jalur mana untuk sampai kepada Al-Quran dan hadis? Itu saja. Simpel kan? Ya. Kalau bisa buktikan jalurnya dan setara, ya, artinya setara ini sama-sama ikut jalur yang setara dengan 4 ulama madhab itu, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Apalagi bisa dibuktikan. Ada di kitab ini menjelaskan begini, ini dari kitab ini, dari kitab itu. Ini kita sudah mulai sehat berpikir begini. Kalau lalu mau dibilang semua orang bisa salah, hanya Rasul yang tidak pernah salah, maka saya tidak mau ikut ulama, saya mau ikut Quran dan hadis. Dengan cara kamu membaca, lalu memahami atau mendengar ustaz kamu menjelaskan begini, begitu, lalu kamu merasa ini beragama yang benar, maka pertanyaannya sama. Kamu memahami Quran itu kan cuma dari baca, atau dari mendengar ustaz kamu mendengar. Ya. Ada nggak sambungannya ustaz kamu ini mendengar sesuatu yang sudah pasti benar? Kan sama-sama tidak ada sambungannya, tidak ada jaminannya. Apa yang disampaikan oleh ustaz kita itu juga tidak punya jaminan benar. Karena tidak mungkin ustaz kita itu mendengar langsung dari Rasulullah Al-Quran itu. Kalaupun membaca hadis, dia tidak mendengar langsung bagaimana maksud Rasulullah dari hadis itu. Kalau misalnya hadis itu mengandung multi interpretasi, mana interpretasi yang paling mendekati? Ustadz ini tidak pernah mendengar langsung dari Rasulullah bahwa ini yang lebih mendekati. Enggak, berarti kan pilihan dia saja. Sekarang berarti perbandingannya adalah bukan Al-Quran hadis versus pendapat Imam Syafi'i, bukan. Tapi pemahaman ustadz kamu versus pemahaman Imam Syafi'i. Pemahaman ustadz kamu versus pemahaman Ibnu Hajar. Pemahaman ustadz kamu versus pemahaman Imam Ar-Ramli misalnya. Atau Ibnu Nujaim misalnya. Atau Ibnu Qudamah misalnya. Ini kita baru mendudukkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Walaupun sudah agak kurang ajar sebetulnya pemahaman ustadz kamu kok dibandingkan dengan ulama. Tetapi masih lebih sopan daripada dibandingkan dengan yang di atasnya lagi. Jadi seolah-olah kita menemukan pemahaman Nabi yang sebenarnya. Dan baru ditemukan sekarang lalu disampaikan. Sementara di kitab-kitab itu orang yang mengikutinya itu terlalu kultus. Terlalu mengedepankan mengikuti ulama daripada mengikuti Rasulullah SAW. Dimana sudah saya pernah bilang. Sebetulnya ucapan seperti itu karena berangkat dari. Kalau bahasa buruknya itu buruk sangka. Tetapi kalau menurut saya jangan buruk sangka lah. Walaupun sesuatu yang salah itu buruk, tapi ini adalah persepsi yang salah. Salah itu ya buruk, karena yang benar itu baik, buruk sangka. Kira-kira begitulah. Jadi kepada Salafi Wahabi itu, bukan orang ini mengkultus kitab, bukan. Tapi karena kita punya trust, ini jalur terbaik memahami Quran dan hadis. Begitu ya. Saya dengan bahasa seperti ini sudah tidak lagi mengatakan kamu goblok, kamu bodoh, kamu tolol. Enggak juga. Kenapa? Karena tidak perlu diucapkan seperti itu. Apa-apa yang memang sudah masuk kepada standar bodoh, ya bodoh. Diucapkan atau tidak.
Apa-apa yang sudah masuk kepada standar bahlul, itu ya bahlul, diucapkan atau tidak. Sama dengan matahari lah. Dia tidak pernah ngomong bersinar kok, tapi siapa yang mengingkari matahari bersinar? Kecuali di malam hari ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.